Battle of Comic kali ini mempertemukan Nana Krip dan Ajis Doa Ibu melawan Krisna Purwana dan Krisna Hareva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak sholat Jumat jawabannya. Beragam. Ya, selamat datang di Stand Up Comedy Battle of Comic. Wow, keren, tepuk tangan dulu dong buat para penontonnya hari ini. Hari ini ada Stand Up Comedy Battle of Comic. Ada dua kubu yang akan beradu lucu. Wah, dari sebelah kiri saya panggilkan yang pertama ada Bang Krisna Purwana. Dan yang muda ada Krisna Hareva. Karena dua-duanya namanya Krisna, jadi kita panggil grupnya Duo Krisna. Yang sebelah kiri, yang pertama komik mudanya ada Ajis Doa Ibu. Keren ya. Dan ini komik mateng kita. Nah, namanya Bang Nana Krip. Ya, saya Dodi Hamster. Silakan follower saya karena masih sedikit Ajis ya. Ajis sudah banyak. Satu. Kita lihat untuk tema yang pertama. Oke, yang pertama akan tampil adalah Krisna Hareva. Selamat malam. Pacaran, ya kan? Pacaran itu identik sama kasih sayang. Tapi hari kasih sayang aja nggak jelas. Tahu Valentine? Semua pasti tahu Valentine. Itu sebenarnya nggak jelas konsepnya apa gitu hari-hari Valentine itu. Bangun tidur pas hari Valentine, recent update, Twitter, Facebook semua rata. I love you, happy Valentine, emoticon. Gini, gue mau kasih tips-tips tentang pacaran dari gue. Yang pertama, tips pacaran dari gue pertama adalah jangan pacaran sama guru SD. Ya, karena guru SD itu adalah pekerjaan paling berbahaya sejagat ini ya. Nggak percaya, guru SD. Di SD itu terlalu banyak peraturan. Kuku nggak boleh panjang, rambut nggak boleh gondrong, sepatu harus hitam. Ini tuh peraturan nggak aman kata gue ya. Kenapa nggak aman? Karena kalau misalnya ada teroris nyandra suatu SD gitu, superhero mana yang mau nyelamatin mereka? X-Men. X-Men kukunya panjang, takut dipotong. Nggak berani ke SD. Siapa lagi? Rambo. Rambo rambutnya gondrong, takut dipotong. Ya kan? Paling Batman yang boleh karena sepatunya hitam ya. Tips yang kedua dari gue adalah jangan pacaran sama gadis desa. Ya nggak apa-apa lah kalau misalnya gadis desa cakep. Gue pernah pacaran sama gadis desa hitam. Karena gue malu, gue bedakin tebal jadi biru mukanya. Saking tebal bedaknya itu kalau ngomong bedaknya jatuh ya, halo, apa kabar gitu. Kalau pacaran sama orang desa gitu nggak apa-apa lah mungkin kalau misalnya cakep lumayan lah. Cuman kekurangannya mungkin gaptek ya kalau pacaran sama orang desa ya. Gue dulu punya tablet touchscreen lagi main gitu. Dia minjem dong. Oh gue pikir kayak udah ngerti nih. Udah dipinjam, gue pinjemin, taunya buat jadi talenan buat ngirisikan tongkol. Apa itu ya? Kalau ngomongin soal pacar itu aduh gue jadi ingat sama cewek gue lagi kan. Anak kota, cewek gue anak kota ya. Anak kota bener bukan anak kota yang di sono ya. Jadi gue ini baru putus sama pacar gue ya. Pacar gue ini dan yang lebih sakit hati itu lagi. Gue putus sama pacar gue itu bukan gara-gara masalah. Bukan gara-gara orang ketiga. Tapi cuma gara-gara beda keyakinan. Beda keyakinan. Gue yakin kalau gue ini ganteng tapi cewek gue gak yakin ya. Dan cewek gue ini yakin banget kalau gue ini laki-laki. Lah gue aja belum yakin. Dan orang tua pacar gue itu gak terlalu suka sama gue ya. Mungkin gara-gara dia terlalu kaya ya. Orang kota kaya rumahnya di Pondok Indah gitu. Gede banget. Saking gedenya rumahnya tuh kalau ngomong ada gemanya gitu. Halo. Lo. Apa kabar? Lo. Masih ada gema yang tadi. Gema gede banget rumahnya gitu. Orang tua pacar gue itu juga gak terlalu suka sama gue. Mungkin gara-gara gue katanya terlalu berandalan. Gue punya tato ya. Dia gak suka gue pakai tato. Gue punya tato di sini. Bisa dilihat. Tato kapal selam ya. Oh gak ada berarti lagi nyelam, sorry. Orang tua cewek gue ngeliatin gue gitu. Dari atas sampai bawah dibilang, Tante gak suka sama kamu. Lo. Masih ada gema yang tadi ya. Karena gue Dia liatin gue dari atas sampai bawah, dia bilang, Tante gak suka sama kamu. Gue cuma bilang, gak apa-apa Tante.
Kalau tante suka sama saya pacaran sama tante. Saya juga nggak mau sama tante. Bokapnya marah, kamu jangan kurang ajar, om juga nggak suka sama kamu. Apalagi sama om. Tapi buat pacaran sekarang ya, gue mau kasih tahu kalau putus jangan kaget. Karena mantan kita itu kadang-kadang mutusin kita suka nggak masuk akal. Gue pernah diputusin, gue bilang, sayang aku kurang apa? Kamu kurang ganteng. Iya sih. Tapi selain itu, aku kurang apa? Kamu kurang kaya. Iya sih. Tapi selain itu aku kurang apa? Kamu kurang kecewek-cewean. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal kan? Emang nggak masuk akal mantan gue si Hermanto. Dan yang paling penting adalah, ini yang paling penting. Gue Krisna Hareva, thank you. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Krisna Hareva. Susah jadi pacar Krisna ya. Itu kenapa tadi namanya cowok mantannya. Baiklah, apakah Ajis bisa menandingi Krisna Hareva? Langsung saja kita panggilkan Ajis, doa ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini mic-nya mati ya? Oh kalau mati namanya juga umur ya. Nggak ada yang tahu. Pacaran ya. Pacaran itu identik dengan cinta. Cinta itu banyak mitosnya. Katanya kalau mukanya mirip itu katanya jodoh. Ya kan? Terus sekarang banyak yang dipaksain mirip-miripin. Cowoknya anak metal. Pakai baju hitam, ceweknya juga pakai baju hitam. Biar dibilang mirip, biar jadi jodoh. Cowoknya rambutnya panjang, celana robek-robek, anak rock and roll. Tapi kalau lapar pulang ya. Rock and roll lapar pulang tapi. Apa rock and rollnya itu ya? Dan nanti kalau nggak sampai nikah, itu pasti sama nih alasannya. Kita mirip, pasti jodoh. Kalau nggak ntar saudara. Ya gitu ya. Jadi kalau mutusin cewek, kita mirip nih jodoh nih, pas putus, ya ternyata kita cuma bisa jadi kakak adik doang nih. Soalnya mirip. Udah gitu ada lagi mitosnya perawan, ya Mas Perjaka ya. Pacaran, katanya perawan itu, senang banget loh. Habis makan ayam ya? Katanya kalau perawan nggak boleh berdiri di depan pintu. Nanti jodohnya susah. Itu bohong mitos itu. Buktinya tetangga saya tuh, dia nikah kemarin. Padahal kerjaannya tuh cuma di depan pintu sambil ngomong, boleh kak silakan kak. Tuh. Tuh bohong. Dan kalau yang mirip juga, kalau kata yang jodoh mirip, gue khawatir nih. Kata orang gue mirip Wendy Cagur. Ya. Berarti jodoh gue Wendy Cagur kan? Gue gak mau, bukan gak mau karena cowok, gue gak mau jadi yang kedua. Terus juga cinta ya, pacaran cinta. Cinta itu yang gue tahu cuma 3. Yang pertama itu cinta tanpa adanya paksaan. Itu yang penting. Yang kedua itu cinta Rasul 1. Ada yang punya? 1. Yang pertama. Dulu kaset tuh, gue di Tanah Abang belinya dulu tuh. Itu cinta Rasul 1 itu penting ya, karena di album itu kita bisa mencintai orang tua. Judulnya apa? Ummi ya ruhi wa hayati. Wah, itu bagus tuh. Cinta Rasul. Yang ketiga itu ada cinta monyet. Kadang-kadang gue suka bingung istilah cinta monyet ya. Emang ada yang monyet cinta-cintaan ya? Kalaupun ada monyet pacaran, coba lu bayangin monyet pacaran di Taman Menteng. Monyet yang cowok pakai boxer kegedean. Monyet yang cewek pakai celana gemes. Coba lu bayangin. Tahu kan celana gemes? Nah segini nih. Sininya putih, pas belakang korengan. Tahu ya? Juga kalau ntar mereka monyet-monyet itu nikah gimana ceritanya? Jadi Sarimin nikah ya, kan biasanya Sarimin kalau monyet ya. Sarimin, saya terima nikahnya Sarimin binti apa dengan seperangkat alat pengupas pisang. Dibayar secara ngecrek. Nah, karena kan topeng monyet kemana-mana ngecrek kan, nah itu gimana tuh?
Tapi jangan khawatir buat di sini nggak punya pacar ya. Karena malam minggu itu adalah malam pacaran para pembantu. Terima kasih, saya Aji. Selamat malam. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ajis, doa ibu. Baiklah pemirsa, akan ada segmen 2. Masih di Stand Up Comedy Battle of Gue bilang kalau mau kirim ke India bagus, minimal pulang-pulang jadi penari.